Kedudukan sebagai dalam tubuh Kristus bukanlah satu kuasa yang dipakai untuk meninggikan diri, tapi satu pelayanan yang membuat kita lebih melayani lagi. Saudara baca di dalam Matius 20, saudara mengerti Tuhan Yesus mengatakannya. Jadi dari sini saudaraku, pasal 4 ini, satu kita harus bersatu, kedua kita harus ambil bahagian masing-masing, dan kita bersehati dan tidak mundur, bertumbuh dalam bahagian kita masing-masing, diikat erat satu dengan yang lain, bersehati, saling menundukkan diri, saling membantu, lalu kita bertumbuh bersama-sama, dewasa rohani, orang melihat kemuliaan Tuhan ada dalam kita. Cari dahulu, maka sekaliannya. Nah, kalau kita cari itu saudaraku, kita cari persatuan, kita cari pelayanan dalam tubuh Kristus satu dengan yang lain, maka sekalian dia pun akan ditambahkan kepada kita. Saudara yang sangat diberkati Tuhan. Amin. Sekarang silakan duduk. Oke, yang terakhir ini manusia baru, nanti saudara lebih dapat lagi. Saya hanya mau bacakan ayat 17 sampai ayat 32. Jadi saudara pelajari lagi pasal 4 ini. Tapi ini satu hal lagi yang saya dan saudara harus kerjakan. Kalau mau kita bertumbuh menjadi dewasa, apakah itu? Berubah, meninggalkan manusia lama, mengenakan manusia baru. Haleluya. Haleluya. Kita bacalah dari ayat 22 sampai ayat 24. Ya, ini nggak usah berdiri. Ayat 22. Yaitu bahwa kamu berhubungan kehidupan kamu yang dulu harus menanggalkan manusia lama, menemui kebinasaan dan nafsu yang menyesatkan. Kamu dibaharui dalam pikiranmu, mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Sayang, segala sesuatu yang ada dalam Yesus adalah kejadian baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Pada waktu saudara dan saya dibaptis, gimana saudara? Dibaptis, kita dibaptis ditenggelamkan ke dalam air. Artinya kita ikut mati seperti Yesus mati. Apa kita yang mati? Manusia lama. Halo. Lalu kita bangkit dalam satu manusia baru dalam Kristus. Karena doanya begitu kan. Kami membaptiskan kamu ke dalam kematiannya, sama seperti Yesus oleh kemuliaan Bapa dibangkitkan, maka kita juga dibangkitkan dalam hidup yang baru dalam Yesus. Itulah baptisan. Lalu kemudian kita bangkit, kita nggak ada lagi ini manusia lama kita udah mati. Yang bangkit baru ini adalah manusia baru dalam Yesus, yang dibaharui terus pikirannya dan rohnya, dibaharui terus oleh firman Tuhan seperti yang kita katakan tadi, terus menerus dibaharui dan sudah dibaharui harus dipakai, memakai manusia lama. Jadi seperti saya tadi, kalau tadinya pengarah, roh jadi peramah. Tidak mengampuni, roh jadi mengampuni. Kalau tadinya kasih itu cemburu itu kan tanda kasih. Tidak, kasih itu tidak cemburu. Roh sebaliknya dari cemburu selalu memberkati. Nah, berubah. Jadi saya dan saudara kalau mau bertumbuh menjadi dewasa harus mengenakan manusia baru. Ada 3 perkara, harus bersatu, harus bertumbuh di dalam panggilan apa yang sudah diberikan Tuhan dalam pelayanan, dan juga harus bertumbuh dalam karakter. Haleluya. Kalau saudara tidak bertumbuh dalam pelayanan, bertumbuh dalam kuasa Tuhan, tapi tidak bertumbuh dalam karakter, saudara seperti monster. Coba kalau orang dia hebat, pintar dia, tetapi tidak ada kasih dalam dia, dia bawa mobil itu berorong tumbuhkan di mana-mana, bahaya saudara. Tapi kalau ada kasih saja, tapi tidak ada kuasa pun tidak banyak dampaknya. Kesian. Tapi orang sakit tetap sakit. Kalau orang jahat tetap jahat. Saudara, Tuhan mau kita seperti tadi, hidup kita berubah dan kita punya kuasa. Menang terhadap setan, menang terhadap dosa, menang terhadap kehendak daging. Lalu bertumbuh menjadi dewasa. Amin. Dan hidup memerintah bersama dengan Tuhan Yesus. Artinya setan tidak bisa lagi situasinya terhadap kita, terhadap keluarga kita, terhadap gereja Tuhan. Sebabnya kita selalu berdoa mengusirkan setan. Amin.
manusia baru. Ada dalam buku Kolose, ada dalam seluruh buku, ada diterangkan bagaimana kita hidup sebagai anak Tuhan. Karena saya mau bacakan ini untuk mendapat gambaran kepada saudara bagaimanakah orang yang berubah dalam Tuhan. Apa sayang? Berubah dalam Tuhan. Apa sayang? Selalu gitu ya. Haleluya. Inilah dia contohnya. Ya, salah satu. Kalau saudara terus bertumbuh, nanti akan saudara lihat bahwasanya satu persatu sifat Kristus itu menjadi kodrat bagi kita, menjadi gaya hidup kita. Sehingga seperti orang-orang Antioch yang mengatakan inilah dia Kristus kecil, orang-orang pun akan berkata pada GKI ini, sebuah ini, orang itu persis seperti apa yang dibilang Tuhan Yesus kepada kita. Terus itu baik kali, orang itu kayak gitu. Saya dulu saudaraku mau menikah dengan Pak Mute karena dia baik kali. Dia nggak tamat saudaraku sekolah, tapi dia baik kali. Ya, saya banyak juga kenal dengan pendeta, tapi dia lain sendiri. Ya, dia baik sekali Pak Mute itu saudaraku. Dia sangat pemurah, dia sangat mudah hati. Ya, saya harap saudara punya warisan itu dalam hidup saudara, karena itu dapat dari Tuhan Yesus. Amin, saudara. Ya. Kalau saudara lihat matanya, saudara lihat danau yang tenang. Saudara terus tenang. Seberapa hebat itu? Jangan kalau orang lihat mata kita, orang jadi ketakutan, saudara. Kalau bahasa kanunya biar aku katanya. Ya, makanya saudara setiap kali ya orang dekat dengan kita, orang mendapatkan ya, setidaknya saya katakan selalu kepada atau saya masih memimpin untuk kebaktian minggu pada yang menjaga pintu menerima tamu. Ya, sekali seminggu kami bergantian ada penerima tamu. Ya, kumpul lagi dengan yang kedua syafaat, kumpul lagi di sekolah minggu. Ya, kalau penerima tamu saya katakan, tolonglah semanis manisnya senyum. Begitu manisnya sampai separuh persoalannya tinggal di pintu gereja ini. Tinggal separuh lagi kerja saya katakan. Haleluya. Ya, ada cerita mengenai ini. Bagaimana seorang bunuh diri. Ya, lalu dia naik ke atas satu hotel, di jendelanya dia meloncat. Semua orang berseru-seru, anaknya jangan pak. Istrinya juga berseru-seru, kawannya juga jangan. Semuanya bilang, dia bilang nggak tahan aku lagi. Karena hidup ini nggak tahan aku lagi. Betah aku mau loncat aja lagi siap. Jangan pak. Panggilan Pak Polisi. Pak Polisi jangan. Ini sudah disediakan ini semuanya untuk pemadam kebakaran, jangan pak. Tidak tahan apa-apa. Tidak ada bisa nolong aku. Hidup gue ini udah hancur. Apapun dibilang, stres sekali aku. Tidak bisa, aku mati saja. Jangan. Kalau kamu memang aku mau hidup, mari pendeta. Dia katakan. Ini mari pendeta aja bisa nolong aku. Mari pendeta seperti itu. Pak, ini hanya bukan pendeta. Mencari dia. Oh, dia. Lebih parah bukan pendeta ini. Lebih stres sebenarnya. Taruh lagi harapanku. Nah, itulah anekdotnya. Maksudnya saudaraku kita